Berdalih Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan Presidential Club untuk para mantan presiden. Di forum ini, para mantan presiden dapat rutin bertemu untuk membicarakan masalah kebangsaan demi kepentingan rakyat banyak, terlepas dari perbedaan pandangan dan sikap politik. Apa sebenarnya urgensi pembentukan Presidential Club ini? Untuk membahasnya kami mengundang pakar komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, dan juga politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, yang ketiganya bergabung melalui sambungan Zoom. Sebelum kita mulai perbincangan, kami akan hadirkan grafis kutipan dari juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Simanjuntak. Presidential Club itu istilah saya saja, bukan institusi. Esensinya, Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Sehingga terjaga silaturahim kebangsaannya dan menjadi teladan bagi kita semua. Ya, semua mantan presiden kita yang masih ada. Insya Allah pada waktunya Pak Prabowo pasti bertemu secara bersamaan, duduk bersama dengan Pak Jokowi, Pak SBY, dan Bu Megawati. Ya, kita akan mulai perbincangan membahas urgensi Presidential Club bersama dengan Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra, dan juga Masinton Pasaribu, politikus PDI Perjuangan. Selamat sore, Bang Masinton. Selamat sore, Pak Riza. Ya, selamat sore. Ya. Selamat sore. Sore. Saya ke Bang Masinton terlebih dahulu. Bang Masinton, apa tanggapan dari Bu Mega ketika mendengar ada usulan ada Presidential Club ini? Ya, sebagai sebuah ide ya kita hormatin idenya ya. Jadi artinya begini, bahwa ide tentang apa yang dari Presiden Club ini kan harus dielaborasi, ini seperti apa sih, kan gitu ya, kalau untuk komunikasi seperti apa. Tapi kalau kita melihat seperti di Amerika itu juga yang disebut The President's Club itu juga tidak efektif sebagai ruang komunikasi baik antar presiden ya, presiden yang sedang menjabat dengan presiden-presiden sebelumnya. Artinya bahwa kalau kita lihat The President's Club itu ya lebih pada walaupun itu bentuk seremoni itu juga sangat jarang ya. Jadi menurut saya nantinya kalau Pak Prabowo ingin komunikasi berdiskusi dengan Bu Mega, menurut saya sih pasti diskusi tentang kebangsaan, kenegaraan, pastilah Bu Mega menyediakan waktu untuk diskusi dengan Pak Prabowo, karena apapun Bu Mega dengan Pak Prabowo ya pernah berada dalam satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2009 lalu. Nah, artinya bahwa tidak melulu ya komunikasi itu harus didudukkan bersama-sama. Menurut saya komunikasi personal, individual, itu menurut saya jauh lebih efektif ketimbang didudukkan bersama-sama. Gitu. Oke, jadi posisi tegasnya seperti apa Bang Masinton? Mau ikut serta dalam Presidential Club ini atau hanya ingin berkomunikasi dengan Pak Prabowo saja? Ya kita juga, ya kan belum tahu apa sih makhluk apa sih yang disebut dengan Presidential Club ini. Saya tadi kasih gambaran di Amerika aja itu nggak efektif itu sebagai tempat wadah komunikasi antar presiden dan presiden-presiden sebelumnya. Jadi tidak alergi ya Bang Masinton? Ya kita hormatin idenya lah. Oke, baik. Saya ke Mas Ahmad Riza Patria. Mas Riza, ini kalau kita melihat kembali sejarah Indonesia, tidak ada sebenarnya kita punya tradisi presiden yang sedang berkuasa bisa bertanya atau bisa kemudian punya mentor. Mengapa sekarang?
Jadi ini kan ide Pak Prabowo, ide yang sangat baik ya. Pertama, para mantan-mantan presiden dan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tentu adalah orang-orang luar biasa. Kenapa orang luar biasa? Karena mereka adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, ya punya legitimasi sangat kuat. Dan sebagai presiden maupun mantan presiden tentu punya pengalaman yang panjang yang luar biasa. Dan juga sebagai mantan atau presiden tentu punya pemikiran-pemikiran yang juga luar biasa. Nah semua yang luar biasa ini, orang-orang luar biasa ini bila berkumpul tentu akan membahas juga masalah-masalah bangsa negara yang luar biasa. Jadi sangat baik orang-orang yang luar biasa ini di Republik ini terus berkumpul bersilaturahmi. Kan intinya itu. Iya. Pertama tentu bersilaturahmi. Kedua dengan bersilaturahmi tentu ada gagasan, ide, pemikiran. Dan inilah bentuk Pak Prabowo yang sangat bijaksana. Sekalipun beliau sebagai presiden terpilih yang akan memimpin 5 tahun ke depan tidak arogan, tidak sombong, tidak merasa benar sendiri, tidak menang sendiri. Justru beliau sangat bijak ingin mendengarkan para mantan presiden ini yang tentu selama memimpin sebagai presiden punya pengalaman yang baik dan luar biasa. Baik. Yang sangat penting untuk disampaikan melalui forum tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira ini ide yang sangat baik ya. Dan selain silaturahmi di antara mereka akan lahir nanti ide, gagasan, pemikiran-pemikiran yang positif untuk kepentingan bangsa ke depan. Sehingga dalam waktu 5 tahun ke depan, Pak Prabowo mendapatkan masukan yang baik dari para orang-orang yang luar biasa tadi, yaitu para mantan presiden. Mas Riza, sedikit konfirmasi lagi, ini benar idenya Pak Prabowo ya? Bukan ide dari Presiden Jokowi? Ya sejauh yang saya tahu, memang ini ide dari Pak Prabowo. Dan Pak Jokowi mendukung dan menyetujui ide tersebut. Mudah-mudahan para mantan presiden yang lain juga bisa bersepakat bahwa penting menjalin silaturahmi, tidak hanya orang per orang, 1-2 orang, tapi semuanya bisa duduk bersama, memberikan masukan, kontribusi, ide dan gagasan, ya. Selain juga secara pribadi-pribadi, bisa saja pribadi Ibu Mega dengan Pak Prabowo, memberi masukan bisa, Pak SBY dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Prabowo, kemudian juga presiden lainnya, ya Pak SBY, Pak Prabowo, Bu Mega, juga bisa duduk bersama dalam satu meja, itu juga satu yang luar biasa. Oke, baik. Dan pemirsa saat ini sudah bergabung bersama kita Nyarwi Ahmad, pengamat politik dari UGM. Selamat sore Mas Nyarwi. Halo Mas Nyarwi. Selamat sore. Iya sore. Mas Nyarwi, saya langsung saja bertanya apa urgensinya dari Presidential Club ini kalau menurut Anda? Pertama begini, istilah ini kan belum clear ya. Sebenarnya yang dimaksudkan Presidential Club itu apa ya? Apakah semacam forum gitu atau bahkan sifatnya kelembagaan yang resmi gitu? Itu dulu. Karena kan kalau kita simak baru disampaikan Pak Prabowo itu kan ide ya. Artinya sebagai sebuah ide ya saya kira pasti menarik ya untuk dibahas dan ada potensinya juga untuk berkontribusi ya bagi pengembangan bangsa dan negara kita. Cuma kalau kita lihat kelembagaan dulu ya, itu kan kita sudah ada sebenarnya Dewan Pertimbangan Presiden ya. Yang itu bahkan diatur ya di dalam, saya kira ada kalau nggak salah undang-undang bahkan gitu. Kemudian juga terkait kelembagaan presiden di Indonesia kita juga ada KSP ya, Kantor Staf Presiden gitu misalnya, dan itu peraturan di bawah undang-undang. Nah, pertanyaannya kita mau membentuk tradisi baru misalnya, ataukah mengacu kepada praktek-praktek yang dijalankan di banyak negara, misalnya di Amerika gitu ya. Memang betul kalau di Amerika itu tidak ada ya, setahu saya sampai hari ini yang disebut kelembagaan Presidential Club. Bahwa misalnya ada foundation yang didirikan biasanya seorang presiden setelah mangkir atau selesai dari pemerintahan, itu ada. Obama punya foundation, George Bush punya, yang lain juga banyak gitu ya, dan dia bisa sifatnya library ataupun center atau semacam kajian atau bahkan yayasan untuk donasi dan lain-lain. Nah di sini gitu kita mau kalau di Amerika juga memang ada tradisi juga misalnya penugasan gitu ya.
kepada saya lihat ya presiden sebelumnya untuk menghandle beberapa penugasan, biasanya itu kaitannya dengan diplomasi internasional. Di Inggris itu juga sama, biasanya mantan Prime Minister kadang-kala dapat penugasan internasional dan dia punya yayasan atau institut ya, misalnya Tony Blair itu punya, sampai hari ini juga dia punya. Nah, di Indonesia kita ini mau kayak apa formatnya gitu? Apakah misalnya Presidential Club ini bentuknya forum atau institut atau kelembagaan yang terintegrasi gitu ya dengan lembaga kepresidenan, apapun namanya itu gitu. Kalau misalnya institut itu saya lihat itu sudah ada dari Pak SBY, ada SBY istilahnya ada ya, Pak SBY buat. Bu Mega juga dulu punya Megawati Institute gitu ya. Terus saya kira juga hal seperti ini banyak dilakukan gitu. Nah, pertanyaannya kan ini seakan saya lihat idenya itu pengen bentuk forum, ya forum yang bisa mempertemukan gitu presiden dengan para mantan presiden untuk memberikan ide-ide, masukan, saran dan seterusnya. Nah, kalau sifatnya saran itu sebenarnya secara institusional ada Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, cuma selama ini kita kan belum banyak memberikan perhatian lebih ya. Sebenarnya Dewan Pertimbangan Presiden itu apa? Ini kan kalau lihat kelembagaan kan metamorfosis, kalau zaman Orde Baru dulu namanya Dewan Pertimbangan Agung, DPA itu, zaman Pak Harto itu. Nah, sekarang kita maunya memaksimalkan peran Dewan Pertimbangan Presiden atau bagaimana kan gitu. Kalau itu mau dimaksimalkan, tentu sebagai undang-undang regulasi itu juga menarik dibahas. Nah, selama ini seleksinya atau siapa saja yang masuk nominasi dan lain-lain itu kan cenderung kurang menjadi perhatian publik atau kurang terekspos, sehingga ini yang kemudian ide-ide misalnya apa saja yang selama ini dikerjakan, apa saja yang selama ini dikontribusikan oleh anggota Dewan Pertimbangan itu seakan-akan tidak terlihat ya. Nah, ini yang saya lihat kalau mau ditata atau mau dikembangkan keberadaan Presidential Club ini menarik ya, karena saya termasuk concern ya, di Indonesia itu kajian kepresidenan itu belum berkembang luar biasa, belum berkembang bagus. Baik. 1-2 aja mata kuliah yang bahas itu, dan orang nggak tahu padahal presiden ini sentral, luar biasa perannya. Dan kalau perlu juga suatu saat perlu butuh banyak orang ide yang menarik, bagus, yang perlu kita bantu gitu untuk diwujudkan dari visi misinya. Dan ini bisa menjadi forum gitu loh, bisa menjadi ini. Nah, saya kira sebagai ide saya katakan ini menarik, bagus gitu, tetapi kemudian ini perlu diklarifikasi kira-kira arahnya kemana. Bentuknya seperti gitu. apa? Baik, Mas Nyarwi, kita tahan dulu, nanti kita akan bahas, termasuk kita akan membahas bagaimana perbedaan bentuk Presidential Club yang ada di Indonesia dengan yang kita jadikan acuan, yaitu Presidential Club di Amerika Serikat, di mana kemudian Presidential Club yang akan ada di Indonesia ini adalah mantan-mantan presiden yang masih menjabat sebagai ketua umum partai politik yang cukup besar. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.